pernah jadi andalan Sintayong, pemain keturunan ini berharap dipanggil lagi oleh timnas Indonesia. Sintayong minta pemain timnas Indonesia U23 PD hadapi tim-tim kuat di fase grup Piala Asia U23 2024. Dua misi Sintayong di timnas Indonesia U23, lolos ke Olimpiade dan tantang Korea Selatan. Timnas Indonesia dapat kabar baik, Elkan Bagot pulih dari cedera. Tak mau direbut timnas Indonesia, Belanda bergerak amankan jasa pemain Ajax Amsterdam ini. Pelatih Jordania siap kalahkan timnas Indonesia U23. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pernah diandalkan Sintayong, pemain naturalisasi ini berhasrat kembali perkuat timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Ezra Walian. Nama Ezra menghilang dari daftar panggilan timnas Indonesia dalam kurun 2 tahun terakhir. Ia tercatat terakhir kali mengenakan kostum merah putih pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Setelah itu Ezra tak pernah lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Sintayong tampaknya masih mencari-cari formula yang tepat untuk mengembalikan ketajaman di lini depan. Hampir 3 tahun sudah Ezra tidak memperkuat timnas Indonesia. Namun striker 26 tahun itu mengungkapkan hasratnya untuk kembali masuk ke dalam skuad. Ia berujar, "Saya ingin kembali ke tim nasional. Saya ingin menjadi pemain yang banyak lagi pertandingannya untuk tim nasional," kata Ezra Walian. Jika ditotalkan, Ezra memiliki 9 penampilan bersama timnas Indonesia dengan torehan 3 gol serta 1 assist. Pemain yang dinaturalisasi pada tahun 2017 ini cukup baik ketika dipercaya tampil. Hanya saja penampilan Ezra di level klub menurun, tentunya di Liga 1 musim 2023-2024. Ia memang rutin mendapatkan kesempatan tampil. Sayangnya koleksi 2 gol dan 3 assist dari 28 laga tentu dianggap kurang baik. Sementara pada Liga 1 musim 2022-2023, Ezra tampil 22 kali dengan catatan 1 gol. Hal itu tampaknya menjadi pertimbangan Sintayong untuk tidak memanggil dalam 2 tahun terakhir. Patut dinanti apakah Ezra bisa kembali memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Jadwal terdekat adalah kualifikasi Piala Dunia yang akan memainkan 2 pertandingan pada Juni nanti. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif ya. Piala Asia U23 2024 bakal bergulir pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 bergabung dalam grup A. Tim asuhan Sintayong harus bersaing dengan Qatar, Australia, dan Jordania. 3 lawan timnas Indonesia tersebut merupakan tim-tim raksasa Asia. Sintayong sendiri menyebut bahwa timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup neraka. Ia berujar, "Setelah pembentukan grup, saya pikir itu adalah grup maut. Ada tim tuan rumah, negara tuan rumah Qatar, Australia dalam kondisi yang sangat baik. Jordania adalah tim tangguh di Timur Tengah," kata Sintayong dikutip dari laman Caution. Di level senior, Qatar dan Jordania merupakan 2 finalis Piala Asia 2023. Di level usia U23, Qatar pernah finish sebagai peringkat ketiga pada edisi 2018. Sementara Jordania mencatatkan prestasi serupa pada Piala Asia U23 2013. Timnas Indonesia U23 akan mengawali perjalanan turnamen ini saat berjumpa tim tuan rumah Qatar. Laga tersebut bakal digelar pada 15 April 2024. Timnas Indonesia U23 tak hanya harus mengantisipasi permainan tim Qatar, tetapi harus siap pula menghadapi dukungan supporter dari tim tuan rumah. Sintayong mengaku tak gentar dengan nama-nama besar calon lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu akan mencoba pendekatan agar para pemain tetap percaya diri dalam menghadapi tim-tim kuat. Tujuannya agar timnas Indonesia U23 bisa menembus ke babak perempat final. Sintayong berkata, "Grup kami dalam grup maut. Saya memiliki ide agar para pemain memiliki pola pikir untuk bisa menghadapi tim-tim kuat. Tujuannya adalah untuk lolos dari babak penyisihan," kata Sintayong. Di samping itu, Piala Asia U23 menjadi ajang kualifikasi menuju Olimpiade 2024. 3 tim terbaik akan merebut tiket lolos otomatis ke putaran final Olimpiade. Tim peringkat keempat turnamen masih bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade dengan syarat mampu menang atas wakil Afrika dalam babak playoff. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Silahkan tulis dukunganmu di kolom komentar. Skuad Garuda Muda sebenarnya datang dengan misi untuk lolos ke 4 besar. Selain itu, mereka memiliki mimpi untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024 dengan bekal jadi 3 tim yang terbaik. Tentunya hal tersebut perlu kerja keras karena ujian langsung datang sejak fase penyisihan. Sintayong cukup yakin dengan skuad yang dibawanya. Menurutnya, lolos ke Olimpiade 2024 bukan hal yang mustahil meski butuh kerja keras. Namun dia menanamkan kepada semua pemainnya agar memiliki target tinggi agar bisa jadi motivasi saat berada di lapangan. Pertama-tama
Pertama, saya ingin lolos ke Olimpiade di turnamen ini, dan saya rasa itu tidak mudah. Tapi saya pikir Anda harus memiliki target yang tinggi. Itulah yang memotivasi Anda. Kami akan terus melangkah, kata Sintayong dilansir dari laman resmi Kusun. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai siap bertarung habis-habisan untuk melangkah jauh di Piala Asia U23 edisi kali ini. Bahkan dia siap memberikan kejutan saat nanti bertemu dengan Korea Selatan. Sintayong berujar, jika kami berhasil mencapai perempat final, maka kami akan melawan Korea Selatan atau Jepang. Kami mungkin akan melawan mereka sekali. Kemudian pelatih Hwang Sun-ho atau pelatih timnas U23 Korsel akan stres dan tertawa, kata Sintayong. Sintayong juga menilai saat ini timnas Indonesia sudah cukup berkembang, apalagi mayoritas pemain yang ada pada saat ini merupakan pemain timnas senior. Mereka juga sudah merasakan atmosfer panasnya di Piala Asia 2023 lalu. Kami bisa saja menjadi juara kedua. Saya menanamkan kepercayaan diri pada para pemain. Kami bisa melakukannya tidak hanya di AFF tapi juga di AFC, ujar Sintayong. Elkan Bagot sebelumnya mengalami cedera di bagian betis yang membuat dia harus menepi dari klub sejak akhir Maret lalu. Cedera ini membuat dia absen dari agenda timnas Indonesia, termaksud pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot sendiri bahkan tidak bisa merapat ke pemusatan latihan karena harus menjalani pemulihan cedera. Namun cedera tersebut sudah mulai membaik dan Elkan akan segera kembali ke lapangan. Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, menjelaskan bahwa Elkan Bagot akan kembali ke tim saat melawan Cheltenham. Menurutnya selama sepekan terakhir, bek berusia 21 tahun tersebut sudah bergabung dengan sesi latihan tim. Elkan Bagot berpeluang untuk kembali bermain pada pertandingan hari Sabtu. Dia telah kembali ke lapangan selama sekitar 1 minggu dan sudah mengikuti sedikit latihan tim. Jadi dia telah bermain kembali, kata Matt Taylor dilansir dari laman resmi Bristol Rovers. Matt Taylor ini melanjutkan bahwa Elkan Bagot masih merasakan nyeri di bagian betisnya, terutama di saat digunakan untuk melompat yang merupakan tugas utama dalam momen duel udara. Namun pelatih ini memastikan bahwa Elkan Bagot ini sudah bisa bermain di laga selanjutnya. Ia berujar, satu-satunya masalah yang dirasakan selama ini rehabilitasinya adalah sedikit rasa sakit pada betis saat melompat. Sebagai seorang bek, Anda harus melompat. Kami harus memastikan bahwa dia dapat bermain pada hari Jumat dan kami bisa melakukannya. Maka dia akan tampil, kata Matt Taylor. Pemulihan Elkan Bagot jadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasukan Sintayong akan menjalani lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Selangkah lagi skuad Garuda bisa mengunci satu tempat di putaran ketiga kualifikasi sekaligus memastikan lolos ke Piala Asia 2027. Sebelumnya dua kemenangan krusial dari Vietnam membuat kans Indonesia lolos ke babak selanjutnya semakin besar. Belanda bergerak cepat mengamankan jasa pemain Ajax Amsterdam yang sempat menyampaikan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Tristan Goyong. Beberapa sumber bahkan menyebut Tristan sudah masuk daftar pemain yang akan dinaturalisasi sejak tahun lalu. Sayang keinginan Tristan membela timnas Indonesia dipastikan sirna setelah namanya masuk dalam daftar skuad timnas Belanda. Seperti yang diketahui, Sintayong memang masih mencari pemain keturunan Eropa untuk memperkuat tiap lini permainan timnas Indonesia. Sintayong bahkan sampai terbang langsung ke Belanda untuk menemui sejumlah pemain keturunan Indonesia yang sedang berkompetisi di sana. Terbaru, Sintayong menemui pemain keturunan Eropa Belanda, yaitu Jens Raven dan Kelvin Verdonk, sehingga muncul anggapan jika keduanya bakal dinaturalisasi dalam waktu dekat. Padahal timnas Indonesia sejauh ini telah diperkuat oleh 12 pemain keturunan yang memutuskan untuk mengganti kewarganegaraannya. Kontribusi pemain Eropa di timnas Indonesia mendatangkan pujian karena sukses membawa skuad Garuda berbicara banyak di level internasional. Luar biasa. Yordania U23 mematangkan persiapan akhir untuk menatap Piala Asia U23. Turnamen itu akan digelar di Qatar mulai 15 April mendatang. Mereka akan masuk di grup A yang terbilang tidak akan mudah dilewati. Grup tersebut juga terisi tuan rumah Australia dan timnas Indonesia. Hanya ada 2 tim yang akan lolos ke fase gugur. Turnamen ini sendiri juga menjadi ajang kualifikasi untuk Olimpiade Paris. Wakil dari AFC adalah tim 3 besar turnamen ini. Lalu tim peringkat keempat berpotensi lolos, namun harus mengikuti play-off melawan wakil Afrika. Pelatih Yordania U23 Abdullah Abu Jema menuturkan bahwa fase grup menjadi momen yang menantang buat tim. Sama seperti tim lainnya, mereka juga ingin lolos ke Olimpiade. Tidak diragukan lagi, ini adalah grup yang menantang, namun tujuan kami jelas, lolos ke Olimpiade, kata Abu Jema. Qatar, Australia, dan Yordania sendiri merupakan tim unggulan di grup A. Di level senior, Qatar dan Yordania adalah finish Piala Asia 2023 lalu. Sedangkan Australia adalah tim yang memulangkan timnas Indonesia di babak 16 besar. Setiap tim di grup ini memiliki motivasi tinggi yang akan menghasilkan pertandingan yang intens dan tidak dapat diprediksi. Australia adalah tim yang sulit, begitu pula Qatar yang sebagai tuan rumah akan
mendapatkan dukungan dari tuan rumah, ungkap Zema. Selama masa persiapan, sayangnya Yordania meraih hasil yang kurang apik dalam 2 laga uji coba mereka. Mereka kalah 1-0 dari Cina dan terakhir bermain imbang melawan Vietnam. Di Piala Asia U23 nanti, Yordania akan lebih dulu menghadapi Australia pada 15 Maret. Setelah itu mereka baru akan berjumpa tuan rumah Qatar pada 18 Maret dan timnas Indonesia 21 Maret. Timnas Indonesia sendiri dianggap sebagai tim kuda hitam dalam grup A. Lantas bagaimana Abdullah Zema mempersiapkan timnya untuk menghadapi tim merah putih? Dia berujar, kami juga tahu seberapa besar kemajuan sepak bola Indonesia sehingga semua pertandingan akan sulit bagi semua orang. Oleh karena itu menantikan turnamen ini seru seperti edisi 2023, tutur pelatih berusia 42 tahun itu.